Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tema renungan saat ini adalah percaya sebelum melihat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari seluruh jemaat di sebuah gereja berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan agar hujan turun. Desa tempat mereka tinggal sedang mengalami kekeringan panjang. Sudah berbulan-bulan langit tampak cerah tanpa awan mendung sedikit pun. Tanah menjadi kering, tanaman mulai layu dan masyarakat sangat membutuhkan hujan. Para hamba Tuhan yang memimpin ibadah itu terus memberikan dorongan kepada jemaat agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka mengingatkan bahwa Allah sanggup melakukan mukjizat. Karena itu semua orang diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan. Sejak pagi hari, jemaat sudah berkumpul untuk berdoa, bahkan berpuasa. Orang dewasa, pemuda, hingga anak-anak ikut ambil bagian dalam doa tersebut. Namun di dalam hati sebagian orang masih tersimpan keraguan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar akan menurunkan hujan hari itu? Rasanya sulit dipercaya karena sudah lama sekali desa mereka tidak melihat hujan. Di tengah-tengah kerumunan jemaat yang berdoa, ada satu pemandangan yang menarik perhatian. Seorang anak laki-laki kecil datang ke gereja sambil membawa sebuah payung di tangannya. Bagi sebagian orang, hal itu tampak aneh. Langit masih terlihat cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Seseorang kemudian bertanya kepada anak itu, "Untuk apa kamu membawa payung?" Dengan polos namun penuh keyakinan, anak itu menjawab, "Supaya nanti waktu pulang saya tidak kehujanan." Jawaban sederhana itu membuat orang-orang terdiam. Anak kecil itu datang berdoa dengan iman yang sederhana tetapi nyata. Ia benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka dengan menurunkan hujan. Hari terus berlalu. Doa masih dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap. Awan tebal mulai berkumpul dan tidak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras. Semua orang yang ada di gereja langsung berteduh di dalam gedung. Mereka bersuka cita karena Tuhan telah menjawab doa mereka. Namun anak kecil itu justru berlari pulang sambil membuka payungnya dengan gembira. Payung yang ia bawa sejak pagi menjadi sebuah simbol iman. Ia bukan hanya berdoa, tetapi juga mempersiapkan diri untuk jawaban doa tersebut.
Ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang mereka minta. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah iman kita seperti anak kecil itu? Seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan berbagai masalah kita kepadanya. Kita meminta pertolongan, mukjizat, dan jalan keluar. Namun di dalam hati kita masih penuh dengan keraguan. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar akan menolong? Apakah permohonan kita masuk akal? Apakah masalah ini bisa diselesaikan? Iman yang sejati bukan hanya sekedar kata-kata dalam doa, tetapi juga keyakinan dalam hati yang mendorong kita bertindak. Anak kecil itu tidak memikirkan berapa lama desanya mengalami kekeringan. Ia tidak melihat tanda-tanda hujan di langit. Ia hanya percaya kepada Tuhan lalu membawa payungnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berani percaya seperti itu, kita sedang memberikan ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Iman yang sederhana tetapi tulus dapat membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk memiliki payung iman dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan bahkan sebelum kita melihat jawabannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami percaya bahwa ketika kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu, Engkau sudah bekerja untuk menolong kami, walaupun kami belum melihat hasilnya. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang sederhana, tetapi teguh seperti anak kecil tersebut. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami untuk memiliki hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap apapun yang boleh kami kerjakan. Mampukan kami untuk dapat mendatangkan berkat dan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Penebus kami, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.